TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK se-Provinsi Papua Barat Daya dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebanyak 110 kepala sekolah dalam lingkup Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua mengikuti workshop transformasional manajemen kepala sekolah TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Papua Barat Daya, Senin kemarin. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Ketua 3 Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Penatua Neti Naomi Huwaisagrim, selain dihadiri Ketua BPYPK di Tanah Papua Joni Betaubun, juga dihadiri Ketua Badan Pengawas YPK, Kristina Luluporo, Direktur Eksekutif YPK Kristina Widyastuti, Koordinator YPK Wilayah 7 dan 11 Bernard Sagrim, serta pengurus dan staf BPYPK. Diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Geri Upasa, workshop tersebut juga dihadiri ketua-ketua pengurus sekolah wilayah YPK yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, yakni PSW Raja Ampat, PSW Sorong Selatan, PSW Maibrat, PSW Kabupaten Sorong dan PSW Kota Sorong. Dalam sambutannya, Wakil Ketua 3 Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Neti Huwaisagrim memberikan penghargaan yang tinggi bagi BPYPK di bawah kepemimpinan Joni Betaubun, yang dinilainya telah bekerja keras melakukan kegiatan-kegiatan YPK di seluruh wilayah Papua. Telah melakukan lompatan-lompatan kegiatan YPK ini se-Tanah Papua, bukan kita di Papua Barat Daya saja. Ini satu gebrakan besar dan perlu kita guru-guru ini, PSW ini, klasis-klasis di masing-masing kabupaten kota mendukung apa yang dikerjakan oleh BPYPK. Neti Huwaisagrim juga meminta kepada PSW dan para guru YPK untuk berlari bersama dengan BPYPK, sehingga bisa mengejar ketertinggalan yang selama ini dialami oleh sekolah-sekolah YPK. Pada kesempatan ini Neti Huwaisagrim juga menjelaskan, terkait dana 4% dari Sinode GKI kepada BPYPK, yang telah berubah dari 4% menjadi 10% sesuai dengan hasil keputusan Sidang Sinode GKI di Tanah Papua ke-18. Disebutkan, dana 10% adalah dana pendidikan, sehingga diharapkan dalam rapat kerja kedua Sinode GKI di Kota Jayapura, akan dibuat kesepakatan bersama untuk menetapkan dana pendidikan tersebut, agar bisa digunakan. Karena sampai hari ini memang menjadi simpang siur antara jemaat maupun kita dalam raker-raker klasis masih melaksanakan 4%. Setelah ada penetapan nanti, hal ini bisa membantu juga pendanaan dan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Sementara itu, Joni Betaubun mengapresiasi langkah yang diambil oleh Bernard Sagrim dalam rangka peningkatan kapasitas para kepala sekolah YPK yang ada di Papua Barat Daya. Kita mengucap syukur bahwa BPYPK lewat Pak Korwil hari ini kita bisa ada di sini untuk duduk dan kemudian apa yang harus kita dapatkan dalam 2 hari ini. Di mana-mana saya bilang bahwa cermin dari sebuah sekolah itu adalah di kepala sekolah. Wajah sekolah itu ada di kepala sekolah. Maka Papua Barat Daya hari ini kita mulai dengan kepala sekolah di luar. Kita pertemuan pada saat ini. Lanjut dikatakan, BPYPK terus melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan arahan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Untuk itu kata Betaubun, perubahan-perubahan terus dilakukan oleh BPYPK sehingga sekolah-sekolah YPK tidak tertinggal dengan yayasan pendidikan lain di Papua. Kenapa kita buat perubahan? Supaya kita tidak tertinggal dengan yayasan-yayasan lain maupun dunia pendidikan yang lain. Setelah FGD, maka kepala sekolah perlu peningkatan kapasitasnya. Sehingga kita tidak tertinggal dan kita mampu bersaing dengan sekolah yayasan yang lain. Dan kita mampu melebihi dari sekolah-sekolah yang lain. Oleh karena itu Betaubun berharap, sekolah YPK harus menguatkan identitasnya untuk mampu bersaing melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, baik tingkat nasional maupun internasional. Di tempat yang sama, Bernard Sagrim selaku pelaksana kegiatan workshop tersebut mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan penguatan kapasitas manajemen kepala sekolah di lingkungan YPK.
Bernard menambahkan, topik transformasional manajemen kepala-kepala sekolah juga bertujuan membantu para kepala sekolah untuk memanage lembaga pendidikan dalam lingkup sekolah YPK. Jadi kita berada pada topik yaitu transformasional manajemen kepala sekolah. Itu arahnya kepada penguatan kapasitas SDM para kepala sekolah, bagaimana memanage, bagaimana merencanakan, ya, belajar dan merencanakan, melaksanakan pengawasan, koordinasi, sampai dengan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diemban sebagai kepala sekolah. Workshop transformasional manajemen kepala sekolah tersebut dimulai dengan pemaparan materi pertama tentang kepemimpinan Kristen yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas YPK, Christina Luluporo, dan materi kedua tentang kebijakan strategis kepemimpinan dipaparkan langsung oleh Ketua BP YPK Joni Betaubun. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tim Liputan Teras Papua.